Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyati, mahasiswa Magister Ekonomi Syariah dari Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang standarisasi produk wisata halal. Nah, yang pertama mengenai pengertian wisata halal. Menurut Wikipedia, pariwisata halal adalah bagian dari pariwisata yang diberikan terhadap keluarga-keluarga muslim berdasarkan pada aturan-aturan Islam. Hotel-hotel dalam destinasi semacam ini tidak menyajikan alkohol dan kolam renang fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita. Menurut panduan penyelenggara pariwisata halal dan paragraf wisata halal merujuk pada layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim. Secara garis besar bahwa wisata halal merupakan wisata yang mengutamakan unsur kehalalan dalam beberapa aspek yang terkait dengan kegiatan wisata. Halal mencakup segala hal yang digunakan untuk fisik dan batin manusia yang tentunya bebas dari bahaya, yang pada umumnya halal meliputi harta, makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang material, dan penanganan penyakit atau masalah hidup. Nah, kata halal sendiri berasal dari bahasa Arab dan kata itu berlaku untuk seluruh dunia. Bahkan saat ini Jepang, Korea, Thailand, Filipina telah gencar mengampanyekan makanan halal sebagai gaya hidup wisata. Kemudian tujuan wisata halal. Secara umum, tujuan orang berwisata adalah untuk kebahagiaan jasmani dan spiritual. Nah, untuk tujuan khususnya adalah menjaga bahwasanya wisata ini menjaga wisata sesuai syariat dan menjaga konservasi alam. Kemudian perspektif Islam dalam terhadap pariwisata halal, yang pertama adalah perjalanan dianggap sebagai sebuah ibadah. Yang kedua, wisata berhubungan dengan konsep pengetahuan dan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Dan yang keempat, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan menyampaikan kepada umat manusia ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian landasan hukum dari wisata halal yaitu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun dalam kedua undang-undang ini memang tidak tercakup mengenai pariwisata halal. Nah, kemudian juga pengaturan pariwisata halal secara komprehensif dapat ditemukan dalam Fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI /10 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ada juga usaha wisata halal sudah diumumkan dengan adanya nota kesepakatan antara Kementerian Parekraf dengan DSN MUI nomor 11 KS 0.001.W.PEK 0.2012 dan nomor B 459 DSN MUI 12/2012 tentang pengembangan dan sosialisasi pariwisata syariah, dan juga Peraturan Menteri Parekraf nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan dan sertifikasi usaha hotel syariah. Kemudian indikator wisata halal. Yang pertama yaitu akses atau ease of access to the destination. Itu persyaratan visa bagi wisatawan atau visa rekrutmen, konektivitas transportasi darat dan udara, serta infrastruktur transportasi hingga pengembangan destinasi wisata halal. Yang kedua, internal and external communication by the destination. Inisiatif dalam menjangkau publik melalui edukasi, jaringan media, panduan wisata, akses kemudahan dan berkomunikasi, pelayanan digital, dan penyediaan bahasa.
Dan juga ketiga, agreement and destination mencakup keamanan atau safety, pelayanan serta fasilitas yang ramah, dan bagaimana wisatawan menghadapi sedikit pembatasan dalam mempraktikkan keyakinan mereka di tempat wisata. Selain itu, juga iklim yang memungkinkan bagi lembaga penelitian dan pengembangan serta penggunaan teknologi informasi sebagai faktor penting untuk inovasi dan berkelanjutan lingkungan atau enabling climate. Yang keempat, service provided by the destination. Wisatawan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan khusus musim, seperti makanan halal, fasilitas ibadah, hotel muslim, serta menawarkan pengalaman unik seperti situs warisan dunia dalam tempat penting yang menampilkan sejarah atau budaya Islam. Nah, untuk indikator wisata halal, tentang kebutuhan utama wisata muslim, yaitu yang pertama adalah makanan halal yang bebas dari alkohol, bebas dari unsur babi dan sejenisnya, atau hal-hal yang telah jelas keharamannya. Yang kedua yaitu tersedianya fasilitas ibadah. Yang ketiga, kamar mandi dan air untuk berwudu. Yang keempat, pelayanan saat bulan Ramadan, misalnya saat makan berbuka dan sahur. Yang kelima, pencantuman label halal apabila ada makanan yang tidak halal. Yang keenam, fasilitas rekreasi yang menjaga privasi, tidak bercampur baur secara bebas. Nah, menurut Global Muslim Travel Index, sebuah standar yang disusun oleh kawan Latin berhasil mengidentifikasi standar wisata halal di dunia sebagai berikut. Yang pertama itu destinasi yang ramah keluarga, di mana tujuan wisata harus ramah keluarga dan anak-anak. Keamanan umum bagi wisatawan muslim serta jumlah kedatangan wisatawan muslim yang cukup ramai. Kemudian yang kedua adalah layanan fasilitas destinasi yang ramah muslim atau muslim friendly, di mana pilihan makanan yang terjamin kehalalannya, akses ibadah yang mudah dan baik kondisinya, fasilitas di bandara yang ramah muslim, serta opsi akomodasi yang memadai. Kemudian kesadaran halal dan pemasaran destinasi, di mana adanya kemudahan komunikasi, jangkauan, dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim, konektivitas transportasi udara, persyaratan visa, dan peluang wisata halal. Kemudian menurut Shurereh Jackie, suatu tempat atau destinasi pariwisata dapat dikatakan pariwisata halal bila meliputi beberapa komponen. Yang pertama, halal hotel, halal transportasi halal, restoran halal, makanan yang halal, logistik yang halal, sistem keuangan Islami, paket perjalanan Islami, halal spa, yang terdiri dari beberapa komponen, lokasi, bahan spa, keamanan, pelayanan, tanggungan sosial, manajemen lingkungan, pengolahan limbah yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kelima mengenai prosedur standar pariwisata halal. Ini berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 808 /DSN MUI /10/2016. Mana yang pertama, penyelenggara wisata itu wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir atau isyrak, dan kemungkaran, serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Yang kedua terkait dengan hotel, di mana hotel tidak boleh menyediakan fasilitas yang dapat mengakses pornografi dan tindak asusila. Yang kedua, tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindak asusila. Kemudian makanan dan minuman telah mendapat sertifikasi halal dari MUI, dan penyediaan fasilitas, peralatan, dan sarana untuk pelaksanaan ibadah, dan pengelola dan karyawan atau karyawati wajib mengenakan pakaian sesuai syariah. Dan terakhir, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga terkait dengan destinasi wisata, di mana destinasi itu wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak, pakai, mudah dijangkau,
dan memenuhi persyaratan syariah. Makanan dan minuman yang halal, terjamin kehalalannya, serta bersertifikat halal MUI. Yang kedua, wajib terhindar dari kemusyrikan dan kufarat, maksiat, zina, pornografi, porno aksi, minuman keras, narkoba, judi, ada pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak berkenaan dan prinsip syariah. Nah, kemudian barometer sebuah hotel berkonsep syariah memiliki 10 syarat. Ini berdasarkan BPOM MUI. Yang pertama yaitu makanan halal, yang kedua fasilitas sholat, dengan pemberitahuan waktu azan dan arah kiblat. Yang ketiga fasilitas hiburan seperti kolam renang, spa dan hiburan untuk anak-anak. Yang keempat ruang staf perempuan. Yang kelima adanya pemisahan antara kolam renang dan spa, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Yang keenam adanya menu Timur Tengah. Yang ketujuh berhotel bebas dari minuman beralkohol. Yang kedelapan adanya saluran televisi Arab supaya dapat tetap up-to-date dengan informasi dunia Arab. 9. Kamar mandi ramah perempuan yang mampu menutupi tubuh perempuan ketika mereka sedang spa, menikmati kolam renang ataupun menikmati keindahan pantai. Ke-10 tersedianya Al-Quran di kamar hotel akan lebih baik jika disediakan sajadah di setiap kamarnya. Kemudian menurut Majelis Ulama Indonesia yang tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor 308 DSN MUI 10/2016, Saudara Syariah mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila. Yang kedua, tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindak asusila. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Yang kelima, menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Yang kelima, pengelola dan karyawan atau karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Yang keenam, hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai produk wisata halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.